Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Suatu hari ada seorang yang mengendarai mobil. Dan entah kenapa mobil ini tiba-tiba mogok dan tidak bisa hidup lagi. Dan merasa dia punya keahlian montir, dia mencoba mengutak-atik, mencoba mencari problem mobil itu. Tapi selang beberapa lama dia nggak berhasil menghidupkan mobil itu. Lalu melintaslah mobil lain dan mobil ini berhenti. Turunlah seorang yang sudah cukup tua menghampiri mobil mogok tadi. Dan dia bertanya kepada pemiliknya, apa menyebabkan mobilmu mogok? Kemudian si pengemudi yang mobilnya mogok tadi menceritakan. Akhirnya sang bapak tua tadi mencoba mengotak-atik sebentar. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dan menstarter mobil itu. Dan apa yang terjadi? Mobil itu bisa menyala dan hidup lagi dan bisa berjalan seperti sedia kala. Bapak yang punya mobil yang mogok tadi heran dan dia bertanya, "Bapak ini siapa? Bapak ini bisa ngerti mobil. Bapak ini sebenarnya siapa?" Dan bapak tua yang menolong tadi mengatakan, "Saya adalah Henry Ford yang menciptakan mobil ini." Dan memang mobil mogok tadi mereknya Ford tipe T. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Henry Ford tahu persis apa yang menjadi problem dari mobil itu. Kenapa mobil itu bisa mogok, dan dia tahu persis gimana cara mereparasinya. Karena dia adalah Henry Ford, pemilik perusahaan mobil terbesar waktu itu, yang mereknya pun memakai namanya Ford. Pencipta selalu mengerti dengan detail ciptaannya. Dan inilah yang mau kita belajar. Kita ini diciptakan oleh Allah dan pasti Allah sangat mengerti ciptaannya. Mengerti hidupmu dan hidupku dengan segala hal problematika yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya ulang sekali lagi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, membentuk saudara dan saya dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Luar biasa. Di situ ada dua komponen penting manusia diciptakan oleh Allah. Apa yang kita bisa belajar dari bacaan satu ayat dari kitab Kejadian ini? Yang pertama, sekali lagi sadarilah bahwa kita ini ciptaan. Allah lah yang menciptakan kita. Jadi yang punya power, yang punya kuasa, yang punya kedaulatan atas hidup kita, itu adalah Allah, bukan kita. Seringkali karena segala hal yang luar biasa yang menempel dan menghampiri hidup kita, entah itu kekayaan, entah itu pangkat, entah itu jabatan, entah itu materi, entah itu nama besar, seringkali melupakan kita tentang natur dasar kita, bahwa kita ini ciptaan. Jadi sadarlah bahwa kita ini ciptaan dan ada yang berdaulat di atas kita dan harusnya berdaulat dan menguasai, mengendalikan hidup kita, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan perhatikan, komponennya ada dua, yaitu kita diciptakan dari debu tanah. Artinya kita ini sekedar debu. Jadi kalau kita sadar hal ini, jangan sombong. Jangan adigang, adigung, adiguno kata orang Jawa. Jangan pongah, jangan merasa diri lebih dari yang lain. Ingatlah, kita ini cuma debu. Itu komponen yang pertama, yang harusnya menyadarkan kita, jangan sombong. Kita ini lemah, kita ini rapuh, dan kita ini ada tenggat waktunya. Karena sekedar debu. Tetapi yang menarik, dari debu itulah Allah membentuk manusia. Dan komponen yang kedua yang
ceritakan oleh kejadian yang kita baca, yaitu adalah Allah menghembuskan nafasnya. Dan setelah Allah menghembuskan nafasnya, kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi artinya sumber hidup kita itu adalah nafas Allah sendiri. Sumber hidup kita adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita sadar ini, kita jangan terlalu minder. Karena saat Allah menghembuskan nafasnya kepada kita, maka saat itu juga bagian dari Allah, yaitu daya kreativitas, akal budi, itu dicurahkan, dihembuskan kepada kita. Jadi saat kita dilahirkan, kita benar-benar ada dimensi keilahian dalam diri kita. Akal budi, daya kreasi. Harusnya ini menuntun kita untuk tidak minder, tapi justru membuat kita menjadi manusia yang produktif, yang menciptakan, mengkreasikan segala hal, mengkaryakan segala sesuatu dengan berkualitas. Karena nggak main-main. Kita bukan sekedar debu, tetapi kita adalah debu yang dibungkus, yang dihembusi dengan nafas Allah sendiri. Kalau ini menjadi kesadaran kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak sombong, tetapi juga tidak menjadi orang yang minder dan gampang putus asa. Kita tanah, tapi tanah yang sudah dihembusi nafas Allah. Ada daya kreativitas, ada akal budi, ada bagian Allah yang Tuhan izinkan ada di dalam diri kita. Selamat menjalani kehidupan, supaya dengan kehidupan dan kesadaran bahwa kita ini tanah dan dihembusi oleh nafas Allah, kita menjalani kehidupan dengan tidak sombong, tapi juga tidak minder. Tuhan memberkati.